Sebenarnya, hampir seluruh keluarga Dewi Persik memahami dan ingin mendukung bakat DP menyanyi. Tapi, figur utama di rumahnya merupakan penentang utama. Haji Muhammad Adil, ayah Dewi Persik, seorang polisi yang gigih dan pernah mencapai posisi penting di kepolisian Jember. Dan karena alasan moral, ia mengharamkan DP menyanyi setelah ia tumbuh remaja. Tapi semakin keras dicegah, semakin besar hasrat DP untuk memecah tembok. Zaman dulu di kampung saya di Jember, kalau nyanyi di daerah-daerah itu nggak ada yang goyang seperti saya. Saya tuh goyang tuh sampai tidur-tidur, sampai naik-naik di drum, saking hebohnya gitu. Karena kalau saya udah balik di rumah, saya pasti jadi wanita alim gitu. Saya diam, ada mami, papi diam. Karena saya tidak bisa mengekspresikan diri saya gitu. Karena papi tuh gimana saya bisa bergaul gitu, temen cewek aja ditanya mau ngapain. Itu kalau ada telepon masuk, perut itu mesti kakak saya dulu yang udah di depan. Padahal saya tahu bahwa itu pasti teman saya. Mesti kakak saya dulu, jangan diangkat, saya ngangkat. Waduh, saya udah kasih kode dulu sama teman-teman saya cowok. Kalau kamu telepon yang angkat cowok, saya bilang kayak gitu, kamu diem langsung matiin teleponnya. Keluarga saya tuh nggak kalah pintar sama saya, mereka pasang paralel. Jadi di kamar tuh kakak saya, oh Dewi mau janjian nih mau nyanyi. Saya nggak tahu paralel, saya nggak ngerti kalau mereka lagi pasang di, saya nggak tahu. Lah mereka buntutin saya, bener saya di panggung itu papi saya udah di depan gini. Wah, saya udah turun, saya tuh nggak ketemu, kalau saya ketemu papi bisa bahaya kan. Saya tuh dari kelihatan orang tua, itu terus saya ke belakang panggung, itu ya namanya adem panas ini udah kayak, gimana sih, jeng gitu kayak darah tuh udah naik ke atas, tapi saya nggak langsung pulang, saya tuh ke belakang panggung tuh gimana caranya supaya saya nggak berhadapan dengan papi saya. Sebisa mungkin papi saya tuh nggak nyentuh saya gitu. Jadi mau nggak mau saya pulang, ya udah pulang, terus nyampe rumah Dewi mana, itu pun kan saya kecil, saya cepet, jalan larinya itu cepet. Papi saya itu kan orangnya dulu sebelum sakit itu gede, gemuk. Jadi papi saya tahu bahwa nggak akan pernah pukul saya, cuman saya udah ngeliat wajahnya udah takut gitu, takut dipukul. Peristiwa DP kucing-kucingan dengan sang ayah untuk memuaskan hobinya menyanyi berlangsung selama bertahun-tahun. Tapi di masa itu pula, DP berulang kali mengawali masa genting yang bagi kebanyakan anak bisa saja menyurutkan langkah. Peristiwa paling tak terlupakan adalah ketika Dewi Persik coba dihentikan secara aneh. Ia hendak ditaklukkan dengan cara yang dilatar belakangi keyakinan irasional, yakni meminum air seni ibunya sendiri agar bisa melupakan pemberontakannya untuk terus mencari panggung. Dia bilang, ini mami kamu harus minum, kamu tuh udah kebanyakan yang masuk dalam diri kamu. Minum. Mami tuh bilang gitu. Saya bilang, hanya ingin mengekspresikan diri, terus mami papi tuduh saya kemasukan saya bilang. Pi, kamu semuanya ini tuduh aku. Semua, kalau misalkan sampean semuanya ini hidupnya lebih enak saya, jangan bilang saya ya. Oke, tak ombe. Semoga aku jadi wong terkenal. Diminum. Iya mah, aku mandar jadi wong terkenal. Tak ombe ki ombeane mamai katanya. Semoga aku jadi orang terkenal. Oh iya. Iya gitu. Habis ngomong iya 1 jam kemudian saya ingat, loh. Balik lagi, iya nak kon terkenal positifnya, jangan terkenal negatifnya. Saya tuh perempuan bener, saya tuh cuman pingin menyanyi dan pingin jadi seorang penyanyi. Kenapa kalian tuh melarang saya dan malah menuduh saya? Dan bahkan kalian memfitnah saya mau pergi dari rumah ini dan saya pasti bakalan punya rumah yang lebih besar dari ini. Lebih enak dari tempat ini. Saya buktiin itu. Mengapa hasrat Dewi Persik mencari panggung nyanyi begitu besar melampaui rasa takutnya pada larangan orang tua?
ini mungkin bisa menjelaskan. Orang tua Dewi Persik tak cukup sadar ketika itu bahwa anak bungsu mereka mewarisi kucuran hasrat tertunda dari sang ibu. Sri Muna pernah hampir menjadi penyanyi. Jika saja ayah Dewi Persik, Haji Adil, tidak memperistrinya di usia 16 tahun. Karena papi saya itu paling anti sekali sama artis. Papi saya itu nggak mau anaknya itu nyanyi-nyanyi, goyang-goyang di panggung tuh orang tua saya nggak suka gitu. Walaupun sebenarnya saya tuh turun-temurun dari ibu saya. Ibu saya dulu penyanyi gitu ceritanya. Kan tadinya saya kan nggak tercapai, tapi saya bersyukur walaupun nggak tercapai. Kebetulan bapaknya Dewi ini perhatian sangat gitu loh. Punya anak 1 perhatian, tambah 2, tambah perhatian, 3, 4 perhatian sampai pun sekarang. Jadi saya nggak ada nyesel semuanya itu. Dan karena sesekali menyadari hal itulah, Sri Muna, ibunda Dewi Persik, bukan tak pernah sama sekali membelanya di masa itu. Suatu ketika misalnya, DP pernah diantar menyanyi, meski sebelumnya merengek dan sedikit berbohong tentang acara yang akan ia isi. Itu nangis sampai nyembah ke saya, "Ma, ayolah Ma, antarkan aku Ma nyanyi Ma. Ini kegiatan sekolah Ma. Kalau ndak Mama yang belain aku takut ke papinya Ma." Ma, antarkan aku nyanyi Ma. Ayolah Ma, kalau bukan Mama siapa lagi? Loh, kenapa sih Nak kamu kalau ndak nyanyi? Aku kalau nyanyi ndak pusing. Aku kalau nyanyi kan berarti memang sudah bakat ya, kelebihan. Buktinya kalau nyanyi dia ceria gitu loh. Orang yang jelek aja ndak ngajari anak jelek, apalagi saya nggak jelek. Ngajari anak baik, saya pun baik, saya gitu. Akhirnya diem semua. Setelah semua sepi, namanya anak cengeng ya, tolah-toleh gini, semua pada nggak marah, itu langsung gini-gini. Tertawa. Loh, saya lirik, "Kamu ini tidur. Ini aku bela-belain gitu. Tidur." Cengel katanya anunya gitu. Puncak pemberontakan Dewi Persik terjadi di Jakarta, di depan mata kedua orang tuanya yang tengah berusaha keras menjaga citra di tengah sebuah perkumpulan. Kisahnya segera setelah ini. Saya genggam papi saya bilang, aku mohon, aku nggak pingin nikah.